Oke, kali ini saya akan kasih tahu cara atau tips ya mengganti kampas rem belakang tanpa harus bongkar. Ya, caranya gampang banget, tinggal kalian simak video ini ya, jangan di skip, kalian tonton aja sampai selesai. Nah, cara untuk mengganti kampas rem ini tanpa membongkar ya, kalian cukup butuh obeng ya, yang digunakan obeng min ya. Ini min plus sih, min plus, dan kunci L kayak gini ya, ukuran 5 mili kalau nggak salah. Dan yang pasti kampas rem barunya ini saya beli dari Aspira ya, belinya online di harga 25.000. Buat kalian yang pengen juga atau ganti pakai Aspira ini ya, yang cocok untuk CV 150R ini ya, nanti saya kasih linknya di deskripsi ya, atau kalian tinggal komen aja, nanti saya kasih linknya di deskripsi. Nah, untuk pertama-tama ya, kalian butuh obeng guys, karena untuk memberikan atau mencongkelin ya, memberikan ruangan pada ini kampas rem lama harus dikasih ruang dulu agar bisa gampang nyopotnya. Dan yang pertama di sini ada cover sebenarnya. Di covernya udah saya lepas dulu. Covernya bentuknya kayak gini. Ini tinggal dicukit aja. Untuk awal pemasangannya di sini ya, cover plastik atau karet ini. Nah, posisinya di sini. Nah, nanti kalian tinggal cukit aja, gampang banget, bisa pakai kuku. Dan untuk yang ini nih, ini tinggal congkel-congkel aja pelan-pelan ya, jangan sampai ada apa ya, ada kerusakan pada piringan cakram. Jadi pelan-pelan ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ini ada gerakan ya, ada gerakan atau pemunduran dari penahan rem ini. Nah, ini kalau bisa habisin ya. Ini karena obeng saya pendek, jadi kemungkinan nggak sampai habis ini ya, namanya juga bukan mekanik ya, ini cuma tips dari orang rumahan yang pengen benerin motornya sendiri. Dan ini kesalahan saya, keteledoran saya, nggak ngecek kampas rem tuh sampai habis. Kampas remnya juga sampai tipis, udah kemakan piringannya sedikit. Ini yang bahaya, jangan sampai piringan kalian kemakan ya, karena lebih baik ganti kampas rem daripada ganti piringan ya. Kita cari celahnya, setelah ada celah atau udah enak buat dipasang, kalian bisa longgarin ini ya. Nanti ini saya mau kasih celah lagi ya, kasih celah lagi biar agak lebih enak. Nah, kalau udah kayak gini ya, kita coba copotin ya, kita buka, kita longgarin pakai kunci ya. Di sini ya, limain, putar berlawanan arah jarum jam ke bawah. Nah, udah buka. Udah mulai longgar kayak gini, langsung tarik ke belakang. Nah, itu yang kampas rem satunya lepas, dan untung ini bisa dilepas. Nah, ini tarik keluar, yang hasilnya kayak gini nih, udah habis sampai besinya. Pantas ini kemarin muni kericik-kericik ya, sik gitu, kayak kampas kotor atau rem kotor. Nah, yang ini masih lumayan, tapi yang kemakan yang sini. Jadi sebelum piringan cakram kalian rusak, mending kalian ganti ya, nggak mahal, harganya cuma 25.000 aja untuk yang Aspira ini. Tapi juga ada yang KW-KW-annya, itu KW-nya cuma 10.000 atau berapa gitu ya, di online shop banyak banget. Nah, sekarang kita tinggal pasang yang ini. Dan sekarang kita waktunya untuk pemasangan ya.
dari yang lama kayak gini, kampas remnya lama kayak gini, diganti dengan kampas rem yang baru kayak gini ya. Oke, untuk pemasangannya kita mulai dari sini ya. Kita masukkan bosnya dulu atau penahannya, dan yang dimasukkan di sebelah kiri dulu, kanan dulu, sebelah kanan dulu. Oke, karena di motor saya ada suatu kendala, yaitu ini ya, cakramnya nggak bisa gerak kiri kanan, ada macet di sini. Ini bisa jadi karena ada karat atau penumpukan serpian-serpian atau serbuk-serbuk ini ya, atau serbuk-serbuk dari kampas rem. Jadi ini geraknya nggak bisa leluasa, dari depan juga nggak bisa gerak dan di belakang juga nggak bisa gerak. Jadi kemungkinan akan saya bongkar dulu di sini. Kalau untuk pemasangannya sebenarnya mudah banget, tinggal gerakin atau geserin kiri atau ke kanan, itu udah bisa masang dengan cepet ya, nggak pakai ribet. Tapi berhubung ini ada kendala di motor saya, jadi harus bongkar dulu. Yang pertama saya bongkar ini dulu ya, baut ini saya bongkar, saya kendorin dulu sampai terlepas, nanti bisa pindah ke sini, baut yang ada di depan sini ya. Tinggal tarik aja sih sebenarnya ya. Oke, saya mau lanjut dulu. Untuk bukanya tinggal pakai kunci 12 ya, ingat pakainya kunci 12. Jadi untuk bukanya yang di sini ini pakai kunci L ukuran 5 mili atau 5 ini ya, kurang tahu juga, tapi ukurannya 5, dan saya belinya paket gini ya. Ini juga murah banget di toko online, tapi untuk kualitasnya juga kurang mumpuni kalau untuk benda-benda yang keras. Tapi kalau untuk buka gini-gini aja sih masih aman ya. Oke, kita lanjut sampai terlepas. Oke, udah terlepas. Tadi baut ini ya, ini baut ini yang dilonggarin terus nanti dilepas dari yang sini. Jangan kotor karena ini ya, kena WD tadi. Nah, untuk nyopotnya tinggal waktu di sini kan ini pasti agak keras, nanti coket aja antara sini dan sini, langsung krep, dia akan keluar. Jadi porosnya ada di sini. Nah, porosnya ini nih yang bikin seret ya, jadi nggak bisa maju mundur. Kalau untuk normalnya ini bisa maju mundur, karet bootnya ini bisa maju mundur dari yang sini dan yang sini, tinggal tekan aja ini bisa maju mundur. Berhubung dia udah karatan kayak gini nih, yang bikin jadi agak seret. Jadi nanti tinggal lepas aja ya, atau mungkin motor kalian juga sama kayak gini, cara penanganannya sama seperti ini. Jadi kita amplas aja biar enggak karatan, biar bisa lancar, dan nanti bisa dikasih stempel juga. Oke, saya akan lanjut. Nah, ini udah separuh pembersihan ya, karena saya nggak punya kertas gosok, jadi saya pakai saksi yang kayak gini ya. Dan ini juga lumayan ampuh buat bersihin, karena tadi belum prepare untuk beli kertas gosok, jadi adanya ini pakai ini ya. Nah, cukup kan gini-gini aja, ini udah bersih dan karatnya udah agak hilang, halus dan nggak kasar lagi. Setelah itu kita coba deh karatnya jatuh, jadi dibersihin aja juga sekalian. Karetnya ya, karetnya tadi ini pasangnya kita pasang dulu di bagian sana ya. Nah, kayak gini nah, dipasang, karena ini masih ada space, jadi tinggal geser dikit di knalpotnya. Lanjut kita masuknya. Nah, kayak gini.
kenapa tadi udah kebongkar ya di sini, udah kebongkar bagian ini yang depan. Dan harusnya itu bisa gerak kayak gini ya, geser kayak gini. Di sini bisa geser-geser, nah untuk ini geser-geser, dan yang depan pun harusnya juga sama. Nah seperti ini ya, harusnya seperti ini untuk piston rem yang bagus. Bentar ini. Oke, aman. Yang normalnya harus seperti ini. Jadi untuk pemasangan kampas kopling kampas remnya gampang. Oke, kita lanjut untuk pemasangan kampas rem atau dispadnya ya. Oke, kita lanjut pasang kuncinya. Yang pertama kita pasang di sini dengan posisi ini udah ke sana ya. Pastikan posisinya pas. Pasang busnya atau pengaitnya. Oke, lanjut ke satunya. Nah, di sini yang posisi ini sudah menekan ke sana. Oke, untuk pemasangannya seperti ini. Lanjut kita pakai kunci L ukuran 5 ya. Ini mau terus Oke, sudah kalian bisa tutup untuk cek dulu ya gimana putarannya. Karena pistonnya belum nutup, kita tutup dulu. Nah kayaknya kita pompa. Nah, setelah selesai kayaknya. Oke, setelah itu kita tutup pakai karet ini ya. Karetnya tadi jangan sampai hilang, karena kita perlu tutup juga agar enggak masukkan air, enggak jadi sampai mampet kayak yang tadinya. Dan akhirnya selesai juga cara pemasangan kampas rem belakang pada Honda CB150R yang tadinya niatnya sih pasang tanpa bongkar, tapi karena suatu kendala jadi harus dibongkar. Dan mohon maaf jika ada salah penyampaian atau kata. Sampai jumpa di video selanjutnya.